Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan lahirnya teladan kita semua, baginda besar Nabi Muhammad SAW, marilah kita perbanyak membaca sholawat. Semoga dengan banyaknya sholawat kita kepada beliau akan menyelamatkan kita di hari pembalasan nanti dengan adanya syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Di bulan Maulid ini akan kita temukan banyak peringatan Maulid yang digelar di mana-mana. Selain untuk membaca sholawat kepada Nabi, momen ini juga kita gunakan untuk membaca perjalanan hidup beliau yang dihimpun oleh para penulis kitab-kitab Maulid, dan tentunya yang paling penting sekali adalah menjadi momen bagi kita untuk mengetahui bagaimana akhlak beliau, kemudian kita mengikutinya. Kita tidak mungkin mampu menceritakan bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan. Akhlak beliau begitu mulia, di tiap hembusan napasnya selalu tercermin keindahan parangi dan teladan yang menjadi contoh bagi umatnya, bahkan bagi seluruh manusia di muka bumi. Meski kita tidak dapat menggambarkan keseluruhan akhlak Nabi yang mulia, akan tetapi tentunya kita dapat mengetahui akhlak dan parangi beliau yang baik dari Al-Quranul Karim dan hadis. Dalam surat At-Taubah ayat 128 disebutkan tentang bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah akhlak keseharian baginda Rasulullah SAW secara umum atau garis besarnya. Saat Aisyah radhiyallahu an diminta Sa'ad bin Hisham menginformasikan akhlak keseharian Rasulullah SAW, Ummul Mukminin pun menjawab, sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini adalah gambaran global keseharian Rasulullah SAW yang merupakan cerminan real dari Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika adzan subuh berkumandang, beliau mengerjakan sholat sunnah qobliyah, lalu keluar rumah untuk menunaikan sholat subuh di masjid secara berjamaah. Usai menjalankannya, beliau biasa i'tikaf di masjid hingga matahari terbit. Jabir bin Samurah radhiyallahu an pernah menceritakan kebiasaan baik ini. Rasulullah SAW tidak beranjak dari tempat sholatnya ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Ketika matahari sudah terbit, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Abu Daud. Secara keseluruhan waktu ini digunakan beliau untuk dzikir pagi dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu duha sudah masuk,
Pada waktu duha sudah masuk, beliau menunaikan sholat duha sebanyak 4 rakaat 2 kali salam atau lebih. Aisyah meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha sebanyak 4 rakaat, kadang ditambah sesuai dengan kehendaknya. Hadis riwayat Muslim. Meski pada riwayat lain disebutkan bahwa beliau terkadang juga tidak menjalankannya, tapi alasannya jelas, yaitu khawatir menjadi beban dan diwajibkan kepada umatnya. Sekembalinya dari masjid, ada beberapa kegiatan yang dilakukan beliau di rumahnya, sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anhu, seperti turut membantu pekerjaan istri, seperti memerah susu kambing, memperbaiki baju, melayani diri sendiri, menjahit sandal. Hadis riwayat Ahmad. Sikap Rasul pada istri, anak, bahkan pembantu ketika di rumah sangat-sangatlah lembut. Tidak pernah terjadi KDRT di dalamnya. Aisyah radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya, baik terhadap seorang wanita ataupun pelayan, melainkan di waktu beliau sedang berjihad fisabilillah. Hadis riwayat Muslim. Begitu tiba di pertengahan hari, beliau biasanya menyempatkan tidur qailullah agar bisa membantunya bangun menunaikan sholat malam. Diriwayatkan, tidurlah pada waktu qailullah karena sesungguhnya setan tidak tidur qailullah. Hadis riwayat Tabrani. Pada saat ketika sudah tiba waktu sholat, beliau keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat sebagaimana yang diriwayatkan Al-Aswad dari Aisyah. Beliau biasa membantu pekerjaan rumah tangga. Ketika waktu sholat sudah datang, beliau segera ke masjid. Hadis riwayat Bukhari. Di masjid ini bukan saja dijadikan beliau sebagai tempat ritual belaka, tapi juga menjadikan sebagai wahana untuk mengobrol, taklim, nasihat, menyimak pengaduan, memperbaiki hubungan yang rusak, memecahkan solusi, bahkan strategi militer dan politik. Saat di rumah terkait soal makanan, beliau tidak pernah mencelaknya. Jika ingin, beliau makan, jika tidak, beliau tinggalkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita teladani yang dilakukan beliau ketika makan ialah mengawali dengan basmalah, mengambil makanan yang terdekat, memulainya dengan tangan kanan, terkadang makan secara berbarengan. Selain di masjid dan di rumah, kegiatan harian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjangkau ranah sosial. Di antara kegiatan yang dilakukan beliau pada saat itu memantau dan memeriksa kondisi real masyarakat, menjalani pergaulan simpati, memeriksa praktik kecurangan di pasar, dan tidak gengsi ketika berkumpul dengan mereka. Jauh sebelum menjadi nabi, saat berumah tangga dengan Khadijah, aktivitas sosial seperti menjambung silaturahmi, membantu orang yang sengsara, mengusahakan barang keperluan yang belum ada, memuliakan tamu, dan menolong orang yang kesusahan karena menegakkan kebenaran adalah kebiasaan harian yang dilakukan oleh beliau. Aktivitas lain yang dilakukan seperti menjenguk orang sakit, baik muslim maupun non-muslim, sebagaimana yang pernah beliau lakukan kepada pelayannya yang beragama Yahudi. Sore hari pasca sholat asar, beliau melakukan dzikir sore. Dalam catatan hadis, untuk istighfar saja beliau sehari minimal melakukannya sebanyak 70-100 kali. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini baru istighfar. Belum lagi dzikir-dzikir lain yang beliau dawami dan diajarkan kepada umatnya baik di waktu pagi dan sore. Semua ini beliau lakukan tidak lain karena perintah yang ada dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila.
Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Memasuki waktu malam, beliau menunaikan sholat maghrib dan isya. Jika ada keperluan terkait umat Islam, beliau berembuk dengan para pemuka sahabat. Jika tidak ada, maka beliau bercengkrama dengan keluarga di rumah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menggambarkan dengan sangat baik bagaimana keseharian beliau. Rasulullah SAW sangat bagus dalam menjalani pergaulan, murah senyum, bercengkrama dengan keluarga, bersikap lemah lembut terhadap mereka, memberikan nafkah, bahkan mengajak bercanda. Terkadang di malam hari sesekali istri beliau kumpul makan malam bareng di tempat Rasulullah menginap. Kemudian setelah itu mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Beliau tidur satu ranjang dengan istri. Ba'da sholat isya beliau ngobrol dengan keluarganya sebentar sebelum tidur. Kalau tidak ada keperluan, ada dua hal yang dibenci Rasulullah SAW di waktu sebelum maupun sesudah isya, yaitu tidur sebelum isya dan ngobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Setelah itu beliau tidur di awal malam. Selanjutnya bangun kemudian bersiwak dan berwudu untuk menunaikan sholat malam sesuai dengan yang dikehendakinya sampai Bilal mengumandangkan adzan subuh. Kemudian keluar untuk sholat berjamaah. Kegiatan ini pernah disaksikan langsung oleh Ibnu Abbas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kegiatan harian Rasulullah SAW ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan keseharian beliau tidak jauh dari kegiatan di masjid, rumah, dan sosial. Semua bisa beliau harmonikan dengan sangat baik. Beliau disiplin dalam ibadah, sangat perhatian kepada keluarga, dan begitu respon terhadap problematika sosial. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan hidayah untuk istiqomah menjalani sunnah-sunnah beliau. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.